더는 참을 수 없을 것 같아. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, tetap dan semangat. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca Al-Fatihah. Semoga pembelajaran dari awal sampai akhir bisa bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang ibu guru akan mengabsen kalian. Lihat kanan kiri kalian. Apakah ada yang tidak masuk? Oh, berarti murid-murid bu guru semua pinter hebat. Masuk semua ya. Ya, oke. Kita di sini akan belajar materi sejarah kebudayaan Islam. SKI kelas 3 MI tentang mengenal agama dan keyakinan masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mengetahui kondisi agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, yang kedua, menghindari penyembahan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, berperilaku disiplin sebagai bentuk pengamalan agama dan kepercayaan. Dan yang keempat, menghormati agama dari kepercayaan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, mengamalkan nilai-nilai positif dalam kondisi agama dan kepercayaan Arab Islam dalam kehidupan sehari-hari. A. Agama dan kepercayaan masyarakat Mekah Arab sebelum Islam. Pada awalnya, masyarakat Arab merupakan penganut agama Tauhid. Ada yang tahu apa tidak? Apa agama Tauhid itu? Ya, betul sekali. Tauhid adalah agama yang mempercayai adanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pembawa tauhid ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail wafat, masyarakat Mekah mulai pindah kepercayaan, yaitu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat Mekah terpengaruh ajaran kepercayaan yang dibawa oleh Amir bin Lubai dan suku Huza'ah. Awalnya Amir bin Lubai ini pergi ke negeri Sam. Di negeri Sam, Amir bin Lubai melihat masyarakat Arab sedangkan menyembah patung atau berhala. Kemudian Amir bin Lubai mempraktikannya saat kembali ke Mekah. Sekembalinya dari negeri Sam, dia membawa beberapa berhala atau patung yang bernama Latta, Uzza, Manat, Hubal, di mana Hubal dijadikan sebagai pemimpin para berhala itu. Nah, dari keempat patung tersebut yang berkembang menjadi 360 patung atau berhala. Dan sejak saat itulah Mekah menjadi pusat pemujaan patung dan berhala. Saya ulangi lagi ya. Masyarakat Makkah terpengaruh ajaran kepercayaan yang dibawa oleh siapa tadi ya? Iya, benar sekali.
Amir bin Lubai yang berasal dari suku Khuza'ah. B. Selanjutnya, faktor penyembahan berhala atau alasan menyembah masyarakat Mekah Arab sebelum Islam. Yang pertama, kebutuhan untuk selalu bersama Tuhan. Yang kedua, mengagungkan leluhur atau nenek moyang yang berjasa. Dan yang ketiga, ketakutan menghadapi bencana alam sehingga menjadi perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. C. Berikut berhala masyarakat Mekah Arab sebelum Islam. Ajaran menyembahan berhala pada masa jahiliyah dinamakan agama Watsaniyah, yaitu agama yang menyekutukan Allah dengan mengadakan penyembahan kepada yang pertama Ansab, berupa batu yang memiliki bentuk, dan yang kedua Autsah, berupa patung yang terbuat dari batu. Yang ketiga Asnam, berupa patung yang terbuat dari kayu, emas, perak, atau logam. D. Sesembahan masyarakat Mekah Arab sebelum Islam. Yang pertama Latta. Dulunya Latta adalah orang yang membuat masakan berupa adonan roti untuk jamaah haji yang datang ke Mekah. Setelah ia meninggal, kuburannya disembah oleh orang-orang Taif. Setelah Bani Taif, penduduk utama kota Taif masuk Islam. Maka Rasulullah mengutus Al-Mughirah Sa'bah untuk menghancurkannya, dan kuburan tersebut dibakar sehingga tidak tersisa sama sekali. Dan yang kedua, Uzza. Uzza adalah nama dari sebuah pohon yang dianggap keramat dan disembah oleh masyarakat Arab. Uzza muncul setelah Latta berada di Wad'i Nakhlah, tempatnya di atas Zatul Irain. Berhala ini begitu diagungkan oleh suku Quraisy dan Kinana. Pada peristiwa Fathul Makkah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan Khalid bin Walid untuk menghancurkan Uzza. Dan yang ketiga, Manat. Manat merupakan berhala yang berbentuk patung Manat, berada di Mushallah, daerah Khodid yang terletak di antara Makkah dan Madinah. Patung ini begitu diagungkan oleh suku Aus dan Khoroj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan Manat saat peristiwa Fathul Mekkah. Yang keempat, Hubal. Hubal merupakan patung yang paling besar di Makkah. Berhala ini ditempatkan di tengah Ka'bah dan terbuat dari batu merah dalam bentuk rupa manusia. Yang kelima, Manaf. Manaf adalah berhala yang selalu dipuja oleh kaum perempuan, tetapi saat sedang haid mereka dilarang mendekati berhala-berhala tersebut. Yang keenam, Wadid. Adalah nama orang soleh di kalangan Nabi Nur yang kemudian dijadikan patung dan disembah oleh kaumnya. Patung ini ditemukan kembali oleh Amir bin Lubai yang kemudian disembah oleh Bani Khalid bin Murrah. Wadid masih ada sampai datangnya Islam. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Khalid bin Walid untuk menghancurkan patung tersebut. Yang ketujuh, Suwa. Suwa merupakan salah satu patung kaum Nabi Nuh yang kembali ditentukan
dan diberikan kepada Mudor bin Nizar. Setelah itu berhala tersebut diserahkan kepada Bani Nuzaimi dan diletakkan di Rahat yang berada di sekitar 3 mil dari Makkah. Yang ke-8, malaikat. Masyarakat Arab ada yang menyembah dan menuhankan malaikat. Mereka menganggap malaikat adalah anak perempuan dari Tuhan. Yang terakhir, jin dan ruh. Masyarakat Arab sebagai juga ada yang menyembah jin dan ruh leluhur mereka. Jadi, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah masyarakat Arab sebelum Islam awalnya meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa melalui agama Tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena beberapa sebab dan salah satunya Amir bin Lubai, malaikat kebiasaan masyarakat negeri Syam menyembah berhala. Alasan masyarakat Arab maka menyimpang menyembah berhala karena butuh sosok Tuhan yang selalu menemani, takut akan bencana alam sehingga bermuncullah macam-macam benda atau makhluk yang dituhankan. Oke, selanjutnya Ibu Guru akan memberi pertanyaan. Tapi menjawab pertanyaannya saya bentuk kelompok ya. Satu kelompok minimal 4 orang kelompok. Kalau tidak ada ya 5 atau 6. Nah, setelah membuat kelompok, Ibu Guru akan memberikan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu sesembahan masyarakat Mekah atau Arab sebelum Islam itu ada berapa? Sebutkan. Yang pertama. Dan yang kedua yaitu sesembahan masyarakat Mekah Arab sebelum Islam itu kan sudah disebutkan tadi, nomor 1 ada berapa. Nah, yang nomor 2 itu jelaskan satu persatu dari sesembahan masyarakat Mekah atau Arab itu. Setelah menjawab dari pertanyaan Bu Guru, kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing dan setelah itu presentasikan di depan kelas. Oke, kalau begitu Ibu Guru akhiri ya materi yang sudah jelaskan Bu Guru tentang mengenal agama dan keyakinan masyarakat Arab sebelum Islam. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.